Kali ini kita akan bahas matematika kelas 10 bab 4 sistem persamaan dan pertidaksamaan linear latihan 4.2 nomor 3 sampai 4 halaman 124. Soal nomor 3, Budini membutuhkan telur ayam dan telur puyuh. Telur ayam harganya 22.000 per kilogram dan telur puyuh harganya 30.000 per kilogram. Budini memiliki uang sebesar 150.000. Karena khawatir telurnya pecah di perjalanan, Budini tidak mau membawa lebih dari 6 kg telur. Apakah Budini dapat membeli 6 kg telur? Kita misalkan dulu, X ini adalah banyak telur ayam yang dibeli dalam kilogram, kemudian Y banyak telur puyuh yang dibeli dalam kilogram. Nah, ini adalah sistem pertidaksamaan linearnya. Yang pertama adalah yang berhubungan dengan uang. Ya, di sini harga telur ayam 22.000, jadi di sini kita tulis 22.000 X. Ya, ditambah kemudian harga telur puyuh di sini 30.000, berarti kita tulis 30.000 Y, ya, karena telur puyuh kita misalkan dengan Y. Itu Budini memiliki uang sebesar 150.000, berarti yang dibeli ini harus lebih kecil sama dengan 150.000. Selanjutnya yang kedua itu pertidaksamaannya adalah ada di sini. Budini tidak mau membawa lebih dari 6 kg telur. Artinya banyak telur ayam dibeli atau X ditambah banyak telur puyuh yang dibeli atau Y itu lebih kecil sama dengan 6 kg. Ya. Kemudian syaratnya adalah X itu lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0, karena banyak telur yang dibeli itu tidak mungkin negatif. Pertama adalah mencari titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Pertidaksamaan ini kita ubah dulu ke dalam persamaan untuk memudahkan mencari titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Yang pertama adalah 11X plus 15Y kita ubah menjadi sama dengan 75. Kemudian setelah itu adalah X plus Y kita ubah menjadi sama dengan 6. Yang pertama, titik potong dengan sumbu X maka Y-nya 0. Saat Y 0, maka di sini 11X sama dengan 75, X-nya sama dengan 75 per 11. Yang kedua, titik potong dengan sumbu Y, maka X-nya 0, sehingga di sini X-nya 0, maka Y-nya itu sama dengan maka Y-nya 15Y sama dengan 75. Y-nya itu sama dengan 75 per 15, yaitu Y-nya sama dengan 5. Selanjutnya persamaan kedua, titik potong dengan sumbu X, maka Y-nya 0, Y-nya di sini 0, maka X-nya sama dengan 6. Titik potong dengan sumbu Y, maka X-nya itu sama dengan 0, sehingga X-nya sama dengan 0 di sini, berarti Y-nya sama dengan 6. Kita gambar untuk persamaan pertama, 11X plus 15Y sama dengan 75. Di sini titik potongnya adalah dengan sumbu X itu 75 per 11,0, berarti ada di sini. Nilainya sekitar 6, sekian. Kemudian koordinat yang kedua adalah 0,5 ada di sini, sehingga kita tarik garis seperti ini. Nah, di sini kita lihat pada pertidaksamaannya, di sini tandanya ada sama dengannya, berarti garis yang kita buat adalah garis utuh atau tidak putus-putus, ya, garisnya tidak putus-putus atau garis utuh. Tandanya di sini lebih kecil sama dengan, ya, seperti yang sudah saya jelaskan. Di sini koefisien X adalah positif yaitu 11, koefisien Y di sini positif juga yaitu 15, dan hasilnya juga positif yaitu 75. Maka kalau ada tanda lebih kecil atau lebih kecil sama dengan, maka tandanya itu ada di posisi sebelah kiri atau bawah, ya, karena garisnya seperti ini, maka daerahnya adalah ada di sebelah kiri, ya, tidak usah dicek, itu pasti. Kemudian untuk persamaan yang kedua, itu yang ini, koordinatnya adalah 6,0. 6,0 ada di sini dan 0,6. 0,6 ada di sini. Kita buat garis. Di sini kita lihat
pada pertidaksamaannya di sini ada sama dengannya. Berarti garis yang kita buat ini itu garis utuh, atau dengan kata lain tidak putus-putus. Ya, jadi garis yang utuh. Kemudian tandanya di sini lebih kecil sama dengan. Di sini koefisien dari x-nya itu positif yaitu 1, koefisien dari y-nya itu positif yaitu 1, dan hasilnya juga positif itu 6. Maka kalau tandanya lebih kecil atau lebih kecil sama dengan, itu ada di sebelah kiri, ya. Daerahnya itu ada di sebelah kiri. Jika tandanya itu lebih kecil atau lebih kecil sama dengan, maka daerahnya itu ada di sebelah kiri atau bawah. Tidak perlu kita cek, itu sudah pasti. Selanjutnya adalah kita membuat garis x sama dengan 0. Di sini garisnya itu vertikal melalui titik 0,0. Di sini kita lihat bahwa tandanya adalah lebih besar sama dengan 0. Karena lebih besar sama dengan 0, maka daerahnya adalah ada di sebelah kanan atau atas. Karena garisnya seperti ini, vertikal, maka garisnya ada di sebelah kanan. Kemudian kita buat garis y sama dengan 0. Y sama dengan 0, garisnya ini garis horizontal melalui titik 0,0. Di sini tandanya lebih besar sama dengan 0, ya. Ada tanda sama dengannya, berarti garis yang dibuat itu adalah utuh, tidak putus-putus. Lebih besar sama dengan 0 berarti di sini ya, garisnya itu utuh atau tidak putus-putus. Di sini tandanya adalah lebih besar sama dengan 0, berarti daerahnya adalah ada di atas atau di sebelah kanan. Karena garisnya itu adalah horizontal, maka daerahnya ada di sebelah atas, ya. Selanjutnya itu adalah kita tidak perlu mencari titik potongnya, ya, karena di sini titik potong antara 11x plus 15y persamaannya dari persamaan yang ini, dan x plus y sama dengan 6 dari persamaan ini, itu letaknya di sini. Itu tidak perlu kita cari, karena meskipun titik potongnya ada di daerah himpunan penyelesaian, ya, ini himpunan penyelesaiannya itu adalah daerah yang berwarna biru paling pekat ini adalah himpunan penyelesaiannya, karena daerah ini dilalui oleh semua pertidaksamaan pada sistem pertidaksamaannya. Ini dilalui semuanya, ya. Sedangkan titik potongnya ada di sini, itu tidak perlu kita cari, karena titik potongnya ini meskipun ada di daerah himpunan penyelesaian, tapi tidak memenuhi untuk persoalan nomor 3 ini, karena di sini titik potongnya ada di daerah antara 3 dan 4, yaitu sekitar 3,5, ya, sekitar 3,5. Artinya x-nya ini desimal. Sementara untuk soal nomor 3 ini, untuk permasalahan soal nomor 3 ini, x dan y-nya itu adalah bilangan bulat, ya. Karena X itu banyaknya telur dalam kilogram. Jadi yang dibeli itu adalah 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, ya. Di sini satuan harganya juga per kilogram. Jadi tidak dijual 1,5 kg, 2,5 kg, tidak dijual dalam bentuk desimal, ya. Begitu juga dengan Y. Y ini dijual berdasarkan satuannya itu bilangan bulat, bukan desimal. Jadi di sini dijualnya tuh 1 kg, 2 kg, 3 kg, dan seterusnya. Ya, tidak dijual karena di sini satuan harganya itu per kilogram. Tidak dijual 1,5 kg, 2,5 kg, dan seterusnya. Ya, jadi di sini titik potongnya tidak perlu kita cari, karena meskipun merupakan daerah himpunan penyelesaian, tapi tidak memenuhi untuk persoalan nomor 3 ini. Di sini, iya, Bu Dini dapat membeli 6 kg telur dengan kemungkinan, kita cari titik-titik yang merupakan bilangan bulat. X dan Y-nya adalah merupakan bilangan bulat, yang nilainya adalah 6. Berarti titiknya adalah di sini 6,0, 5,1, dan 4,2. Yang jumlahnya, kalau X dan Y dijumlahkan itu jumlahnya 6. Itu yang pertama adalah 6,0, artinya Bu Dini itu membeli 6 kg telur ayam, ya, hanya 6 kg telur ayam. Kemudian 5,1 itu artinya Bu Dini itu membeli 5 kg ayam
dan satunya ini 1 kg telur puyuh, karena X di sini adalah telur ayam sedangkan Y di sini adalah telur puyuh. Kemudian yang ketiga adalah 4,2. Di sini 4,2 artinya adalah Budini itu membeli 4 kg telur ayam dan yang 2 kg telur puyuh. Jadi ada 3 kemungkinan Budini dapat membeli 6 kg telur. Kemudian soal nomor 4, sebuah UMKM memproduksi 2 jenis sabun cair, yaitu sabun mandi dan sabun cuci tangan. Untuk setiap liter sabun mandi dibutuhkan biaya produksi 15.000 per liter. Biaya produksi sabun cuci tangan 10.000 per liter. Selain itu, pabrik juga harus mengeluarkan biaya tetap sebesar 500.000. UMKM tersebut memiliki modal sebesar 2.500.000. Gudang yang ada dapat menampung 150 liter sabun cair. Sabun mandi dijual seharga 25.000 per liter dan sabun cuci tangan 20.000 per liter. Apakah mereka bisa mendapatkan keuntungan dengan harga tersebut? Berikan contoh banyaknya sabun mandi dan sabun cuci masing-masing yang dijual sehingga pendapatan mereka lebih dari pengeluaran. Pertama kita misalkan dulu X ini kita misalkan banyaknya sabun mandi yang dijual itu dalam liter. Kemudian Y adalah banyaknya sabun cuci tangan yang dijual itu dalam liter. Nah, di sini persamaan pertama adalah yang berhubungan dengan biaya produksi dan modal. Di sini biaya produksi sabun mandi itu adalah 15.000 ya di sini. Berarti sabun mandi ini X, berarti 15.000 X ditambah kemudian adalah biaya sabun cuci tangan. Di sini biaya produksinya 10.000. Berarti kita tulis 10.000 Y ya. Kemudian ditambah dengan di sini ada biaya tetap 500.000. Jadi kita tulis plus 500.000. Ini adalah biaya produksi. Nah, modalnya adalah 2.500.000. Jadi biaya produksi ini harus lebih kecil sama dengan dari modal, yaitu 2.500.000. Setelah itu kita sederhanakan, sama-sama kita bagi dengan 5.000. 15.000 kita bagi 5.000 itu 3. Kemudian 10.000 kita bagi 5.000 itu 2. Sedangkan 500.000 kita bagi dengan 5.000 itu 100. 2.500.000 kita bagi 5.000 itu adalah 500. Kemudian 100 pindah ruas plus pindah ruas menjadi min atau pengurangan. Jadi 3x plus 2y lebih kecil sama dengan 500 dikurangi 100. Sehingga 3x plus 2y itu lebih kecil sama dengan 400. Ini persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua adalah di sini. Gudang yang ada dapat menampung 150 liter. Berarti banyaknya sabun mandi atau X ditambah banyaknya sabun cair atau Y itu yang diproduksi itu lebih kecil sama dengan 150 liter di sini ya. Ini persamaan kedua. Selanjutnya adalah persamaan ketiga itu yang berhubungan dengan biaya harga penjualan ya. Persamaan yang ketiga ini berhubungan dengan harga jual dan biaya produksi. Ya, tadi UMKM-nya ingin untung. Kalau ingin untung berarti harga jualnya itu harus lebih besar daripada harga biaya produksi ya. Jadi total pendapatan atau harga jualnya itu harus lebih besar sama dengan biaya produksi. Harga jualnya adalah untuk sabun mandi itu adalah 25.000, berarti 25.000 X ditambah untuk sabun cuci tangan itu harga jualnya 20.000, berarti 20.000 Y itu harus lebih besar dari biaya produksi, yaitu 15.000 X ditambah 10.000 Y ditambah 500.000 ya. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi 5.000.
25.000 dibagi 5.000 itu 5, 20.000 dibagi 5.000 itu 4, kemudian 15.000 dibagi 5.000 itu 3, 10.000 dibagi 5.000 itu 2, dan 500.000 dibagi 5.000 itu 100. Setelah itu adalah X ini pindah ruas, berarti 5X plus pindah ruas jadi min 3X, kemudian ditambah 4Y, ini 2Y nya pindah ruas menjadi min 2Y, lebih besar dari 100. Kita hitung 5X kurangi 3X itu 2X, 4Y dikurangi 2Y itu 2Y, lebih besar daripada 100. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2, sehingga kita peroleh X ditambah Y itu lebih besar dari 50. Ini adalah persamaan ketiga. Sehingga sistem pertidaksamaan yang ketiga, sehingga sistem pertidaksamaannya kita peroleh 3X plus 2Y lebih kecil sama dengan 400, ini yang pertama tadi. Kemudian X plus Y lebih kecil sama dengan 150, ini yang kedua. X plus Y lebih besar dari 50, ini yang ketiga. Kemudian syaratnya adalah X itu lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Kenapa? Karena jumlah sabun dan jumlah sabun mandi dan jumlah sabun cuci tangan itu tidak boleh negatif. Jadi harus lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya adalah mencari titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Pertidaksamaan ini kita jadikan persamaan dulu. Yang pertama, 3X plus 2Y sama dengan 400. Yang kedua adalah di sini yang kedua itu X plus Y itu sama dengan 150. Sedangkan yang ketiga itu yang ini X plus Y sama dengan 50, ya. Untuk persamaan yang pertama, titik potong dengan sumbu X, maka Y-nya 0. Y-nya di sini 0, sehingga 3X sama dengan 400. X sama dengan 400 per 3. Titik potong dengan sumbu Y, maka X-nya 0, sehingga Y-nya adalah 2Y sama dengan 400, Y sama dengan 400 per 2, Y-nya sama dengan 200. Kemudian untuk persamaan kedua, titik potong dengan sumbu X, maka Y-nya di sini 0, sehingga X-nya sama dengan 150. Selanjutnya adalah titik potong dengan sumbu Y, maka X-nya ini di sini 0, sehingga Y-nya adalah 150. Di sini untuk persamaan ketiga, titik potong dengan sumbu X, maka Y-nya 0, maka X-nya sama dengan 50. Titik potong dengan sumbu Y, maka X-nya itu 0, sehingga Y-nya itu 50. Nah, di sini untuk persamaan pertama 3X plus 2Y sama dengan 400. Di sini koordinatnya adalah 400 per 3,0. Itu di sini. Ya, nilainya sekitar 130, sekian. Ya, ada di sini. Kemudian 0,200 ada di sini. Nah, kita buat garis. Setelah itu kita lihat di pertidaksamaannya, di sini ada tanda sama dengan, berarti garis yang dibuat ini adalah garis utuh, bukan garis putus-putus, ya. Jadi garisnya adalah garis utuh. Kemudian di sini kita lihat tandanya adalah lebih kecil sama dengan. Kita lihat dulu koefisien dari X ini positif yaitu 3, koefisien dari Y ini positif yaitu 2, kemudian hasilnya itu juga positif yaitu 400. Maka kalau tandanya lebih kecil atau lebih kecil sama dengan, itu tandanya daerah arsirannya adalah atau daerahnya adalah ada di sebelah kiri atau bawah. Karena garisnya seperti ini, maka daerah arsirannya atau daerahnya itu adalah ada di sebelah kiri. Untuk persamaan kedua yang ini, X plus Y sama dengan 150. Titik potongnya adalah 150,0. Itu ada di sini. 150,0, kemudian 0,150 itu ada di sini, ya. Nah, kita lihat pertidaksamaannya di sini tandanya lebih kecil sama dengan, ada sama dengannya, berarti garis yang dibuat itu adalah garis utuh atau tidak putus-putus, ya. Jadi sekali lagi garisnya utuh.
kita lihat di sini tandanya adalah lebih kecil sama dengan, ya. Kita lihat terlebih dahulu koefisien dari X itu positif yaitu 1, koefisien dari Y-nya itu positif 1, dan hasilnya itu positif 150. Maka kalau tandanya lebih kecil atau lebih kecil sama dengan, itu daerahnya ada di sebelah kiri atau di bagian bawah, sebelah kiri atau bawah, ya. Jadi daerah arsirnya seperti ini, ada di sebelah kiri. Karena garisnya seperti ini, maka daerah arsirnya ini di sini ada di sebelah kiri. Kemudian untuk persamaan ketiga itu di sini koordinatnya ada 50, titik potongnya itu 50,0 di sini. Kemudian yang kedua adalah 0, titik potong dengan sumbu Y-nya 0,50 di sini, ya. Kita buat garis, kita lihat di sini tidak ada sama dengan, maka garis yang dibuat adalah putus-putus, ya. Garis yang dibuat adalah putus-putus. Setelah itu adalah tandanya di sini lebih besar sama dengan, ya, lebih besar, tandanya di sini lebih besar. Kita lihat koefisien dari X-nya itu 1 atau positif, koefisien dari Y-nya 1 atau positif, kemudian hasilnya itu 50 atau positif. Tandanya di sini lebih besar, maka daerah arsirannya adalah ada di sebelah kanan atau atas, ya. Karena garisnya seperti ini, berarti daerah arsirannya adalah atau daerahnya ada di sebelah kanan. Bisa kita lihat di sini daerah yang biru paling pekat ini merupakan himpunan penyelesaian, ya. Di sini kita lihat bahwa ini merupakan himpunan penyelesaian. Selanjutnya adalah kita mencari titik potongnya, ya, ini titik potong antara garis 3x plus 2y sama dengan 400 dan x plus y sama dengan 150 di sini, ya. Kita hitung. Di sini kita lihat x plus y sama dengan 50. Di sini koefisien dari persamaan yang pertama itu adalah 3 dan 2. Kita ambil koefisien yang kecil, kita kalikan ke persamaan kedua, ruas kiri dan ruas kanan dikalikan dengan 2. Kita pilih 2 karena ini lebih kecil daripada 3, sehingga perhitungannya lebih mudah. Jadi 2x ditambah 2y sama dengan 150 kalikan 2 itu 300. Kemudian kita kurangi 3x dikurangi 2x itu jadi x, itu sama dengan 400, sedangkan 2y dikurangi 2y ini 0, ya. Kemudian 400 dikurangi 300 ini 100. Berarti diperoleh x-nya itu 100. Kemudian kita substitusikan x sama dengan 100 ke persamaan x plus y sama dengan 150, ya. X-nya di sini 100, berarti 100 pindah ruas jadi positif, pindah ruas jadi negatif, sehingga y sama dengan 150 min 100, y-nya di sini adalah 50. Berarti titik potongnya adalah 100,50 di sini, ya. 100,50. Selanjutnya adalah mereka bisa mendapatkan keuntungan dengan harga tersebut. Contoh kemungkinan penjualannya adalah ini. Kita tandai dulu titik potong dengan setiap titik potong dengan sumbu X dan titik potong antar garisnya di sini, ya. Yang perlu dipahami adalah ini adalah himpunan penyelesaiannya, ya. Tetapi di sini karena garisnya adalah putus-putus, maka sepanjang garis putus-putus ini, setiap titik yang ada di garis putus-putus ini bukan merupakan himpunan penyelesaian. Jadi di sini 50,0 ini bukan himpunan penyelesaian, dan 0,50 ini juga bukan himpunan penyelesaian, ya. Sedangkan 400/3,0 ini merupakan himpunan penyelesaian karena garisnya utuh. 100,50 ini merupakan himpunan penyelesaian karena ini garisnya utuh juga. 0,150 juga ini merupakan himpunan penyelesaian karena garisnya ini utuh. Yang pertama adalah saya ambil di titik 100,50 di sini yang merupakan titik potongnya. Apakah di sini kita untung atau tidak, ya? Karena ini ada di himpunan penyelesaian, jadi jelas untung, ya. Di sini artinya
100,50 itu artinya UMKM tersebut menjual 100 sabun mandi dan 50 sabun cuci tangan. Keuntungannya itu sama dengan harga jual atau total pendapatan ya dikurangi biaya produksi. Persamaan harga jualnya tadi atau total pendapatannya itu 25.000 X ditambah 20.000 Y dikurangi biaya produksinya tadi 15.000 X ditambah 10.000 Y ditambah 500.000. Kita ganti nilai XY dengan 100 dan 50 ini. X-nya kita ganti 100 ya di sini, Y-nya kita ganti 50 di sini. Ini begitu juga dengan yang biaya produksi, X-nya kita ganti dengan 100, Y-nya kita ganti dengan 50. Ya, jadi artinya kalau kita memproduksi 100X dan 50Y, apakah ini akan untung? Kita hitung 25.000 dikalikan 100 itu 2.500.000, 20.000 dikalikan 50 itu 1 juta, kemudian 15.000 dikalikan 100 ini adalah 1,5 juta, 10.000 dikalikan 50 itu 500, kemudian ditambah dengan 500. Kita hitung 2.500.000 ditambah 1 juta itu 3,5 juta, 1,5 juta ditambah 500 tambah 500 itu 2.500.000 ya. Kemudian kita kurangi, ternyata di sini keuntungannya adalah 1 juta. Ya, jadi kalau UMKM tersebut memproduksi 100 sabun mandi dan 50 sabun cuci tangan, itu keuntungan adalah 1 juta. Selanjutnya adalah saya ambil di titik 0,51 di sini ya. Satu titik di atas 0,50. Kenapa saya tidak ambil 0,50? Tadi sudah saya jelaskan, titik yang berada di sepanjang garis putus-putus ini, yang ada di garis putus-putus ini bukan merupakan himpunan penyelesaian. Jadi saya ambil satu titik di atasnya, yaitu 0,51. Artinya di sini UMKM tersebut hanya menjual 51 sabun cuci tangan. Ya, kita cek apakah benar UMKM tersebut itu untung. Nah, keuntungannya itu sama dengan harga jual dikurangi biaya produksi. Harga jualnya tadi 25X ditambah 25.000 X ditambah 20.000 Y dikurangi 15.000 X ditambah 10.000 Y ditambah 500.000. Kita ganti X-nya dengan 0, Y-nya dengan 51. Ya. Di sini X-nya 0, Y-nya 51, X-nya 0, Y-nya 51. Ya. Kita hitung 25.000 kalikan 0, 20.000 dikalikan 51 itu hasilnya adalah 1.020.000. Kemudian 15.000 kalikan 0, 10.000 dikalikan 51 itu adalah 510.000 ditambah 500.000. Kita hitung 1.020.000 dikurangi 1.010.000. Jadi keuntungannya adalah 10.000. Ya, jadi kalau kita hanya memproduksi atau hanya menjual 51 sabun cuci tangan, maka kita hanya untung 10.000. Ya, jadi sudah terbukti bahwa ketika kita ambil titik di daerah himpunan penyelesaian, ya, maka itu kita pasti akan untung. Ya. Kita bisa juga mencoba mengambil titik-titik yang lain. Silakan dicoba sendiri. Misalkan kita mengambil ini di titik 40,40, ya pasti untung. Kemudian kalau kita mengambil titik misalnya di 20,120 itu pasti akan untung juga, ya. Demikian pembahasan. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.